از رهبران موفق اندونزی بود. Oke, dua kabar mantap kali ini. Yang pertama datang dari Iran untuk Indonesia, di mana baru-baru ini Dubes Iran menyatakan bahwa status Indonesia adalah sahabat Iran dan kapal-kapal Indonesia tetap berpeluang lewat Selat Hormuz, bos. Nah, lantas bagaimanakah pernyataan beliau dan bagaimanakah status kapal Indonesia saat ini? Setelah ini kita kupas. Kemudian kabar kedua, kabar yang cukup mengejutkan datang dari tetangga kesayangan kalian, Malaysia, bos. Yang kini kabarnya 7 kapalnya telah mendapat tiket VVIP gratis nih. Jadi boleh lewat Selat Hormuz gratis, izin dari Iran. Halo, lantas apakah alasannya? Mengapa Malaysia boleh lewat gratis? Bagaimana pernyataannya? Dan bagaimana pula dengan punya kita Indonesia? Apakah boleh gratis juga? Penasaran beritanya? Cus, Martibong, mari kita bongkar berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, yang pertama datang dari Dubes Iran untuk Indonesia yang baru-baru ini buka suara soal Indonesia dan Selat Hormuz Iran, bos. Jadi admin kutip dari sumber berita berikut. Pada 1 April 2026 di kota Solo, Jawa Tengah, Dubes Iran, Mr. Muhammad Borojerdi ini pun menyatakan bahwa intinya, meskipun kondisi lagi tegang, kapal-kapal Indonesia tetap berpeluang bisa melintasi Selat Hormuz. Tapi ada catatan penting nih, bos. Bukan lewat jalur bebas hambatan, tapi ini versi jalur khusus dengan syarat ketat. Halo. Beliau katakan terkait Selat Hormuz saat ini memang dalam situasi perang sehingga protokol lalu lintas menjadi protokol khusus. Kami telah menyatakan kepada negara-negara sahabat bahwa kapal-kapal mereka dapat melewati Selat Hormuz, ujar Borojerdi kepada wartawan di Solo, bos. Dan mantapnya, beliau juga menegaskan bahwa negara kita Indonesia termasuk dalam status negara sahabat Iran. Bahkan menurutnya, sejumlah kapal Indonesia telah berhasil melintasi jalur tersebut. Nah, jadi artinya selain 2 kapal Pertamina kemarin, telah ada beberapa kapal dari Indonesia yang telah berhasil lewat jalur itu, bos. Lanjut beliau katakan Indonesia merupakan negara sahabat Iran dan selama ini beberapa kapal Indonesia berhasil lewat dari Selat Hormuz. Dan untuk kapal-kapal yang tersisa, saat ini masih dalam pembicaraan dengan pihak Indonesia, ujar beliau. Lanjut, ia juga katakan, apabila pemerintah Indonesia menerima syarat dan protokol keamanan yang berlaku saat perang, kami dengan bangga akan menjamin keamanan kapal-kapal Indonesia untuk melewati Selat Hormuz, ujar Dubes Iran ini, bos. Jadi menurutnya, peluang tersebut tetap terbuka selama pemerintah Indonesia bersedia mengikuti syarat dan protokol keamanan yang berlaku di kawasan konflik. Namun, ia tidak merinci apa saja syarat dan protokol tersebut. Nah loh, jadi kesimpulannya ya, di sini jelas negara kita Indonesia masih dianggap negara sahabat oleh Iran. Bahkan beberapa kapal Indonesia sudah berhasil lewat dan untuk sisa kapal-kapal Indonesia, seperti mungkin kapal tanker Pertamina kemarin 2 biji juga masih berpeluang lewat, tapi harus mengikuti syarat dan protokol dari Iran. Dan terakhir, kemarin kabarnya ya, memang sedang dalam pembahasan teknis dengan pihak Indonesia. Mantap, mantap, jos. Nah, sekarang kita lanjut ke Malaysia, Iran, bos. Kenapa bisa lewat gratis? Oke, lanjut kabar kedua datang dari tetangga kita Malaysia yang kabarnya boleh lewat gratis pula nih, bos. Lewat Selat Hormuz tanpa bayar. Nah loh, kenapa tuh? Jadi admin kutip dari banyak sumber, berita berikut tanggal 31 Maret 2026, sebuah pernyataan penting keluar dari Kuala Lumpur, bos. Menteri Transportasi Malaysia yaitu Bapak Anthony Lokeswe Fok secara resmi mengkonfirmasi bahwa kapal-kapal Malaysia boleh melintas Selat Hormuz gratis. Nah, artinya tanpa biaya tol, tanpa pungutan, tanpa biaya parkir laut, bos. Pernyataan ini pun bukan rumor pinggir laut nih, tapi langsung bersumber dari Duta Besar Iran untuk Malaysia yaitu Faliullah Muhammadi Nasrabadi. Dalam keterangannya ia menegaskan bahwa Malaysia adalah negara sahabat dan kapal-kapalnya
tidak akan dikenakan biaya apapun saat melintas. Jadi ketika negara lain mungkin harus keluar pulus sampai jutaan dolar katanya, Malaysia malah dapat jalur VIP nih bos. Dan setidaknya ada 7 kapal yang kena privilege ini, yaitu 3 kapal Petronas, 2 kapal MSC, 1 kapal Sapura Energy, 1 kapal Sapadu Corporation. Bahkan sebagian besar mengangkut minyak mentah nih bos, alias muatan super strategis yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Malaysia. Dan kapal-kapal ini pun bukannya ditahan, tapi sedang menunggu waktu aman dan sinyal resmi dari Iran untuk melintas. Artinya ya mereka sekarang sudah di depan gerbang bos. Tinggal nunggu palang dibuka, dan begitu dibuka langsung lewat tanpa bayar. Nah sekarang yang jadi pertanyaan besar, kenapa Malaysia bisa dapat jalur tol gratis di salah satu titik paling panas dunia? Dan yang lebih bikin penasaran, kalau Malaysia bisa gratis, gimana dengan kita Indonesia nih bos? Apakah kita juga dapat perlakuan spesial atau justru harus antre sambil bawa uang tol? Simak videonya sampai habis. Oke, sekarang kita bongkar alasan dibalik jalur VIP Malaysia di Selat Hormuz, bos. Menurut Duta Besar Iran untuk Malaysia, yaitu Valiullah Muhammadi Nasrabadi, jawabannya simpel tapi strategis. Katanya karena Malaysia adalah negara sahabat. Dalam pernyataannya di Kuala Lumpur, ia menegaskan bahwa hubungan diplomatik antara Malaysia dan Iran sangat baik, penuh kepercayaan dan tanpa konflik kepentingan, bos. Bahkan Menteri Transportasi Malaysia, Mr. Anthony Loke Siefuk, juga menyebut bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata dari hubungan bilateral yang solid. Sederhananya, kalau kamu bukan musuh, ya silakan lewat. Namun sebaliknya bos, Iran juga memberi peringatan keras. Negara yang menyerang Iran tidak akan bisa menggunakan selat ini. Atau kalaupun lewat, siap-siap harus bayar mahal. Bahkan disebut bisa mencapai 2 juta dolar per kapal. Jadi ini bukan sekedar jalur laut, tapi sudah jadi alat tekanan geopolitik bos. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita Indonesia? Nah ini bagian yang cukup menarik nih. Kapal milik Pertamina seperti Pertamina Pride dan Gamnusuro dilaporkan masih berada di kawasan Teluk Persia bos. Dan kabar baiknya kemarin ya, Indonesia tidak dianggap musuh. Sudah ada sinyal positif dari pihak Iran, dan diplomasi melalui Kementerian Luar Negeri terus berjalan. Tapi, nah ini dia nih, Indonesia belum mendapatkan status gratis seperti Malaysia bos. Masih ada beberapa hal yang harus dipenuhi, mungkin seperti verifikasi asuransi, prosedur keamanan, koordinasi teknis, kesepakatan kedua belah pihak, bahkan kesiapan kru. Artinya ya Indonesia masih di fase berpeluang lewat, tapi harus sepakat dan ceki-ceki dulu. Nah, kesimpulan akhirnya Iran tidak menutup total Selat Hormuz bos, tapi menerapkan sistem selektif berbasis politik dan hubungan diplomatik. Malaysia dapat jalur gratis karena statusnya negara sahabat dekat. Indonesia aman, tapi masih dalam proses dan belum tentu gratis bos. Dan di tengah semua ini, Selat Hormuz berubah dari sekedar jalur minyak jadi gerbang kekuatan yang menentukan siapa kawan dan siapa lawan Iran. Mantap jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santai terus. Demi Indonesia tangguh, salam Indomax Indo Magazines.